Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana fa'alimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma aftah lana futuhal arifina birahmatik. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah menjelaskan tentang fadilah berwudu. Kita jelaskan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fadilah berwudu. Hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita berwudu sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, apabila kita berwudu sesuai dengan dua hal tersebut, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan bahwa dosa akan ikut mengalir bersamaan dengan air. Para ulama kita menjelaskan bahwa dosa itu bukanlah sebuah benda yang memiliki wujud kasar. Karena itu, makna dari hadis tersebut adalah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita bertanya, dosa kita ini kan macam-macam. Dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sekadar berwudu tadi? Para ulama menjelaskan bahwa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Muncul pertanyaan, apa itu dosa besar dan apa itu dosa kecil? Para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa besar adalah pelanggaran-pelanggaran di dalam agama Islam yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman di dunia, atau pelanggaran-pelanggaran yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala atau diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat dengan adanya azab atau amarah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman-ancaman lainnya, atau pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pelanggaran yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia atau mendapatkan ancaman di akhirat berupa azab, berupa amarah, atau dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu masuk di dalam kategori dosa-dosa besar. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apa saja dosa-dosa besar tersebut? Para ulama kita berbeda pendapat tentang jumlah dosa-dosa besar. Sebagian ulama berpendapat bahwa dosa besar itu hanya 7 saja. Hal itu mereka kemudian berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Al-Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Rasulullah pernah bersabda, jauhi 7 perbuatan yang dapat membinasakan. Qalu ya Rasulullah, ma hunna? Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa saja 7 perkara yang dapat membinasakan tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassihru, dan yang kedua melakukan praktek perdukunan, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa, membunuh manusia yang diharamkan darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa aklur riba, makan riba. Kemudian selanjutnya, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahf, yaitu melarikan diri dari medan pertempuran. Ketika pertempuran sedang berkecamuk melawan musuh, kemudian ia melarikan diri. Melarikan diri bukan karena ingin bergabung dengan kelompok muslim lainnya,
atau bukan karena ingin menyusun strategi baru untuk menyerang, ia melarikan diri karena takut dari kematian, maka ia masuk dalam dosa besar, diancam dengan hukuman yang sangat berat di dalam Al-Quran, yaitu neraka jahanam. Kemudian yang ketujuh, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh muslim atau muslimah yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa 7 perbuatan inilah yang disebut yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia menjadi seorang yang faqih, yang paham di dalam agama, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dosa besar itu tidak hanya 7, tetapi sampai 70. Intinya adalah semua perbuatan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang pelakunya diancam dengan hukuman di dunia yang disebut dengan had atau pidana, atau diancam dengan dosa, diancam dengan hukuman di akhirat berupa azab, berupa amarah dari Allah Subhanahu wa taala, atau pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam dosa besar. Selain itu dosa kecil. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Kabair, beliau menuliskan 70 macam dosa-dosa besar. Ya. Kalau kita lihat di dalam definisi tadi, di antara dosa-dosa besar adalah pelanggaran-pelanggaran yang masuk dalam kategori had, atau ada hukumannya dijelaskan di dalam Al-Quran atau Sunnah, hukumannya dilaksanakan di dunia. Contohnya adalah membunuh. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Ya. Khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah persiapkan untuknya azab yang amat sangat pedih. Ini untuk orang yang membunuh. Ya. Dalam ayat disebutkan dengan ayat, hukuman bagi orang yang membunuh adalah al-qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, yaitu nyawa bayar nyawa. Ini dosa besar. Ada hukumannya dijelaskan di dunia, juga ancaman untuk hukuman di akhirat. Contoh lain, mencuri. Ya, sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ya. Kemudian apalagi pelaku penyamun, begal, bajing loncat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Pelaku begal, pelaku penyamun, yaitu orang-orang yang memberhentikan orang lain di tempat-tempat sepi, ditakut-takuti, diambil hartanya, bahkan sampai dibunuh. Hukumannya dengan tegas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan 4 macam hukuman bagi mereka. Hukuman yang pertama adalah an yuqattalu, dihukum mati. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta aydihim warjuluhum min khilaf, atau potong tangan dan kaki secara silang. Au yunfau minal ard, atau diasingkan. Empat hukuman. Mazhab Syafi'i kemudian memandang bahwa pelaku begal itu kalau dilihat perbuatannya bisa dikategorikan kepada 4 kategori. Yang pertama,
dia hanya menakut-nakuti saja, tidak ambil harta, tidak membunuh, maka ini adalah perbuatan yang paling ringan, maka hukumannya diasingkan selama setahun. Perbuatan yang kedua yang dilakukan oleh para begal adalah menakut-nakuti sekaligus mengambil harta. Bukan sekedar mencuri, tetapi ada juga di sini intimidasi, menakut-nakuti. Maka hukumannya lebih berat dari hukuman mencuri. Kalau mencuri tadi potong tangannya, kalau begal ngambil harta, maka potong tangan kanan sama kaki kiri secara silang. Kalau dia membunuh, dia tidak ambil harta, tetapi dia membunuh saja, maka dia juga dihukum mati. Nyawa bayar nyawa. Ya. Bagaimana kalau dia sudah menakut-nakuti, ambil hartanya, orangnya dibunuh, maka ia disalib. Disalib sampai mati. Ini sebagai hukuman, ya. Tetapi perlu kita ingat, baik tentang pencurian tadi yang potong tangannya, baik tentang pembunuhan, baik itu tentang begal dan sebagainya, ini tidak boleh dilaksanakan secara individu kita, ya, tidak boleh. Harus dilaksanakan oleh pemerintah yang sah, yang memiliki kekuatan. Karena had itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perbaikan agar tidak ada kerusakan di muka bumi. Kalau individu di antara kita yang melaksanakan, maka kerusakannya akan jauh lebih berat daripada manfaat yang diharapkan. Ini di antara dosa-dosa besar. Berzina, dosa besar, ya. Yang lain apalagi? Imam Az-Zahabi umpamanya menyebutkan di antaranya adalah syirik, ya. Kemudian sihir. Nah, ini juga sama. Kemudian Imam Zahabi juga menyebutkan dosa di antara dosa besar adalah meninggalkan sholat fardu. Dosa besar. Tidak mau membayar zakat. Membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Ini juga masuk di dalam kategori dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pergi naik haji padahal sudah mampu. Nah, ini masuk juga. Kemudian di antara dosa-dosa besar lainnya adalah durhaka kepada orang tua. Ya, kemudian melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan homo, makan riba. Ya, riba juga. Kemudian makan harta anak yatim. Yang lain juga adalah memberikan kesaksian palsu, minum minuman keras, berjudi, menuduh orang lain berzina tanpa bukti, ya, mencuri, begal, dan lain sebagainya. Semua dosa-dosa yang ada ancaman hukuman di dunia ataupun ancaman dosa azab di akhirat, atau dia dilaknat oleh Rasulullah SAW, maka ini dosa-dosa besar. Ini tidak bisa dimaafkan, diampuni hanya dengan berwudu. Ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan, siapapun di antara kita yang sudah pernah melakukan dosa besar ini, maka untuk menghapus dosanya, itu caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Ya. Meninggalkan dosa ini, memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak pernah mengulangi lagi. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah tidak ampuni, Allah ingin hukum kita di akhirat, ya Allah hukum kita. Semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan penuh bahwa apabila kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ia menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meninggal dunia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun apabila ia menyekutukan Allah, kemudian dia bertaubat atau dia masuk ke dalam Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, karena dia bukan lagi syirik lagi, karena dia sudah bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, ya dosa-dosa kecil, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berwudu tadi. Itulah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, mungkin dalam kesempatan kali ini sampai di sini yang kami jelaskan. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan tentang fadilah-fadilah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.